Perang Salib adalah sebutan bagi pertempuran antara agama-agama di Eropa dan Asia Barat sejak abad ke-11 hingga ke-17 Masehi. Tak hanya bertujuan untuk berebut, tetapi dianggap sebagai perang suci antara Kristen dan Islam. Perang ini berlangsung hampir 200 tahun dibagi menjadi beberapa periode. Terjadinya Perang Salib berada di bawah kendali umat muslim sejak kekalahan Bizantium pada 636 Masehi. Sejak saat itu, hubungan antara negara-negara Arab dengan Kristen Eropa mengalami pasang surut. Pada 1072, Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Seljuk Raya yang sedang mengalami perkembangan. Sebenarnya, umat muslim dan Kristen dapat hidup berdampingan. Akan tetapi, kondisi di daerah perbatasan kurang bersahabat bagi para pedagang dan peziarah Katolik. Hal ini yang memicu adanya Perang Salib secara umum. Berikut ini beberapa penyebab pecahnya Perang Salib antara 1095 sampai 1291. 1. Masyarakat Kristen kehilangan kebebasan beribadah di Tanah Suci Yerusalem. 2. Dinasti Seljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani beribadah di Yerusalem. 3. Dinasti Seljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi Konstantinopel. 4. Adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Faktor-faktor utama Perang Salib yang mempertemukan bentrokan antara Timur Islam dan Barat Kristen antara lain agama, sosial ekonomi, dan politik. Semenjak Bani Saljuk dari Turki memperoleh Yerusalem dan mengalahkan Diogenes, Kaisar Yunani, di Manzikert pada 1071, konfirmasi peperangan ini pun dimulai. Berikut kronologi Perang Salib dari 1 sampai 8. Perang Salib 1 pada tahun 1095 sampai 1101. Paus Urbanus II 1099 Masehi menghimpun seluruh umat Kristen di Konsili Clermont agar bergabung melawan Turki Seljuk. Pengumuman pembebasan Yerusalem pada 1095 inilah yang agaknya dianggap mengawali Perang Salib bagi umat Kristen atau sejarawan Barat. Seruan ini disambut hangat oleh wilayah-wilayah Prancis dan sekitarnya. Beberapa pendeta dan bangsawan kemudian memimpin keberangkatan melewati jalur darat, melalui Konstantinopel, mengarah ke Al-Quds, Yerusalem. Kota ini pun jatuh ke tangan tentara salib usai pengepungan berlangsung selama 5 pekan pada 15 Juli. Perang Salib II pada tahun 1145 sampai 1150. Umat muslim membalikan keadaan dalam Perang Salib II. Abu Hamid Al-Ghazali menjadi salah seorang ulama yang punya peran penting melalui inisiatif jihad al-nafs atau jihad terhadap diri sendiri. Setelahnya, perbaikan pada dekade-dekade berikutnya hingga memuncak pada satu generasi ke generasi. Di era Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani, perubahannya sendiri baru mulai tampak saat berlangsung Perang Salib II pada tahun 1147 sampai 1148. Namun ketika muslimin kembali bersatu, orang-orang Frank justru saling menjegal. Muncullah Nuruddin Mahmud Zanki di Suriah pada masa ini, seorang pemimpin soleh dan adil yang menjadi atasan juga pendahulu Salahuddin. Ia sadar betul keberhasilan jihad harus didukung keagamaan masyarakat yang baik serta kemauan dari para pemimpin yang bersatu untuk sungguh-sungguh berjihad. Sebagai respon atau serentetan kekalahan sebelumnya, Paus Eugenius III mengorbankan Perang Salib berikutnya pada 1 Maret 1145. Perang Salib III pada tahun 1188 sampai 1192. Pertemuan Richard I dan Salahuddin dalam Perang Salib ketiga. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil meraih keberhasilan dalam laga perdananya menjelang episode ketiga Perang Salib tahun 1187 dan merebut Yerusalem atas pasukan salib di pertempuran Hattin. Seruan episode ketiga
pun digaungkan oleh Paus Georgius yang bagai dayung bersambut dengan Raja Richard. Barisan ini sukses mengalahkan muslimin dekat Arsuf hingga Yerusalem. Namun, mereka menutup perang salib dengan kegagalan dengan ketersediaan makanan dan air yang tak memadai. Perang Salib 4 pada tahun 1202 sampai 1204. Perang Salib keempat direncanakan menginvasi Mesir. Maksud Paus Innocentius III memulai Perang Salib keempat pada 1202 adalah keinginannya menginvasi Tanah Suci lewat Mesir. Peran ini juga ditunggangi oleh kepentingan politik Doge Enrico dan Venesia yang berambisi meluaskan kekuasaan Venesia sekaligus membebaskan dari Bizantium. Tentara salib mendatangi kontrak dengannya karena tak sanggup membayar armada. Kota Zara dikepung saat Perang Salib keempat dan dulu lalu hanya meminta mengalihkan bentrokan Perang Salib ke Bizantium. Dengan jaminan kota Zara kekaisaran ini dibagi menjadi fief Latin dan koloni Venesia oleh tentara sepulangnya pengepungan pada April 1204. Perang Salib keempat ditutup dengan pembagian Bizantium ke dalam dua bagian besar. Perang Salib 5 pada tahun 1217. Perang Salib juga melibatkan anak-anak. Gereja lagi-lagi mengupayakan jalan Perang Salib dengan berbagai khotbah, prosesi, dan doa. Bahkan Dewan keempat Lateran menyusun rumusan rencana pemulihan Tanah Suci pada 1215. Gelombang pertama, 1217 adalah perebutan Yerusalem oleh gabungan pasukan dari Hongaria, Austria, dengan pasukan Pangeran Antioquia dan Raja Yerusalem. Sedangkan gelombang kedua adalah keberhasilan pasukan Perang Salib usai pengepungan Damita di Mesir pada 1219. Sayangnya, keberhasilan ini ternodai oleh kebodohan mereka sendiri yang melanjutkan serangan ke Kairo atas desakan Pelagius, Gatus Kepausan. Kontan saja, mereka terpaksa menyerah dan harus mengadakan gencatan senjata sebab ada blokade pasukan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil. Perang Salib 6 pada tahun 1228 sampai 1239. Letak daerah Akko. Selama Perang Salib ke-6, Paus Georgius IX mengkomunikasi Kaisar Friedrich pada 1229. Usai terus-menerus mengingkari sumpahnya sendiri selama Perang Salib, sementara itu Al-Kamil memberikan Bethlehem, Nazareth, dan Yerusalem pada tentara salib untuk 10 tahun berikutnya. Perang Salib para Baron dengan awal mula dari panggilan Paus Georgius IX untuk menghimpun tentara salib pada Juli 1239. Usai gencatan senjata dan masa tenang berakhir pun terjadi. Mengenai kemenangan lain dalam Perang Salib, ada Peter dari Dreux, Hugues dari Bourgogne, serta bangsawan Prancis lain yang mengikuti Thibaut untuk berpartisipasi dalamnya dan tiba di Akko pada September 1239. Setelah kekalahan pada bulan November di Gaza, Thibaut melakukan 2 perjanjian dengan kaum Ayyubiyah, satu dari Damaskus dan satunya lagi dari Mesir. Perang Salib 7 pada tahun 1249 sampai 1254. Kesatria Templar dalam Perang Salib Templar pada gilirannya mewakili kepentingan kepausan yang memicu konfrontasi dengan Mesir pada 1243. Maka, pasukan Khwarazm yang menghadapi Al-Adil, anak Al-Kamil, menyerbu Yerusalem pada tahun berikutnya. Dan hanya dalam rentang 48 jam, tentara salib tetap kalah telak oleh pasukan Baibars dari suku Khwarazmian. Meski terdiri atas gabungan tentara bayaran Badui dan kaum Frank, kendati demikian, karena merasa menjadi bagian dari Perang Salib, Louis IX dari Prancis tetap mengkoordinir perlawanan terhadap Mesir sampai 1254. Perang Salib 8 pada tahun 1270. Memori peninggalan Perang Salib. Pada kesempatannya selanjutnya, Louis mengordinasi Perang Salib ke-8 pada tahun 1270 melalui pelayaran dari Aigues Mortes sebagai bantuan untuk negara-negara tentara salib.
Tetapi karena ada pengalihan perang ke Tunis, Louis menghabiskan 2 bulan dari akhir usianya sebelum mati di tempat itu. Louis menjadi seorang santo pasca Perang Salib ke-8. Berkat upayanya, Louis berhasil menjadi santo. Pemberian nama St. Louis untuk salah satu kota di Missouri, AS untuknya. Dari sinilah pemecahan peperangan dilakukan menjadi Perang Salib ke-8 dan ke-9. Ujung terakhir dari sejarah panjang Perang Salib ini adalah Kristen yang telah kehilangan kekuasaannya. Dampak bagi masyarakat luas, Perang Salib menanggalkan persangkaan, kecurigaan, serta bekas luka pada sejarah yang tertanam bagi kedua belah pihak. Barat yang masih mencampuri urusan di Timur Tengah diduga membawa-bawa tendensi Perang Salib. Gara-gara Barat mengidentikan jihad sebagai pergerakan berunsur terorisme hingga menyimpan konflik dalam peradaban. Mereka anggap tragedi 11 September adalah perang suci versi modern. Motifnya tak lagi sekedar agama semata, tapi kian kompleks dengan beragam kepentingan. Bagi sebagian orang, Perang Salib dipandang tidak hanya sebagai ancaman abad pertengahan, tetapi masa kini juga, yang mana adalah upaya Barat secara terus-menerus untuk merusak Islam. Kelompok-kelompok yang terkena dampak tentara salib adalah orang-orang Kristen lokal. Pada saat tentara salib ditendang keluar, banyak orang setempat berpindah agama, walau ada perbedaan cara pandang versi Islam dan versi Kristen terhadap peperangan itu. Karena ternyata umat Islam tak selalu kontroversial dalam memandang invasi sepanjang pertempurannya.